Oke, halo, kembali lagi di channel Papa Twin. Oke, jadi seperti yang sebelumnya pernah saya bilang, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan perubahan sistem kelistrikan dari yang tadinya half wave, ya, yang tadinya hanya setengah gelombang, menjadi full wave atau full gelombang di motor Shogun. Oke, ini di depan teman-teman kali ini ada motor Shogun, tipenya Accelo 125 cc, dan motor ini masih menganut sistem kelistrikan half wave dari bawaan pabriknya. Karena masih menggunakan sistem half wave, maka saya tidak bisa menggunakan pernak-pernik atau aksesoris kelistrikan yang menggunakan atau yang mengkonsumsi watt besar. Karena apabila masih menggunakan sistem half wave dan saya mengandalkan putaran sepul untuk menyalakan lampu HID itu, maka bisa dipastikan umur dari balas itu tidak akan bertahan lama. Karena apa? Karena balas itu dia membutuhkan tegangan dan arus yang konstan. Seperti itu. Nah, supaya mendapatkan arus yang konstan, maka balas HID itu saya ambil tegangannya atau dayanya langsung dari aki. Ya, dengan kabel HID, kabel set HID, saya sambungkan kabel set HID itu langsung ke aki sebagai sumber daya dari balas HID. Otomatis daya yang diambil oleh balas HID itu sangat besar dari aki. Nah, karena daya yang diambil sangat besar, maka harus diimbangi juga dengan pengisian yang besar. Oke. Nah, pengisian yang besar itu ke aki tidak bisa didapatkan dengan sistem half wave, teman-teman. Maka kita harus merubahnya menjadi sistem full wave, supaya semua listrik yang dari stator ini, dari alternator ini, itu semua diarahkan langsung pengisiannya ke aki, tidak dibagi dua. Karena seperti yang saya jelaskan pada vlog saya yang sebelumnya, ya, jadi sistem half wave itu kelistrikannya dibagi jadi dua, setengah untuk ke penerangan, setengahnya lagi untuk pengisian dan pengapian. Nah, karena masih dibagi jadi dua, otomatis arusnya itu kan tidak besar yang diterima oleh aki, sedangkan daya yang diambil dari aki itu sangat besar yang digunakan untuk balas. Nah, karena peruntukannya jadi dua, saya jadikan satu, makanya dikatakan sistemnya full wave, single pass. Ya, jadi saya jadikan ini menjadi sistem full wave single pass supaya pengisian kakinya itu besar. Nah, ini teman-teman, karena ini sudah di full wave sebelumnya, jadi saya hanya menjelaskan bagian-bagian mananya saja. Jadi dari video ini teman-teman bisa melihat seperti apa perubahan yang terjadi pada spool. Oke, semoga saya bisa membuat durasi video ini pendek dan saya akan berusaha menampilkan daging-dagingnya saja untuk teman-teman ya. Jadi kalau ada yang tidak terlalu penting akan saya percepat, dan saya akan berusaha supaya teman-teman bisa paham apa aja sih yang perlu dirubah atau apa saja yang perlu dipindah ya. Oke, simak ya. Karena posisi lubang tap oli di motor saya ini, di Shogun saya ini ada di samping kiri, maka sebelum saya membuka ini cover magnet, saya harus menuang dulu oli-oli yang ada di sini. Jadi saya sekaligus saja saya keluarin olinya supaya aman. Tapi bagi teman-teman ya di rumah, jika olinya masih baru, masih bagus kondisinya, nggak usah di tap ya. Teman-teman tinggal miringkan saja. Oke, tinggal miringkan saja motornya seperti ini teman-teman, supaya olinya tuh ke arah kanan semuanya. Jadi oli yang ada di sini tinggal sedikit ya, kalau memang masih ada tinggal ditiriskan aja. Oke, seperti itu. Karena kalau misalnya ini cover magnet dibuka, maka oli-oli akan keluar. Kalau tidak dimiringkan ke kanan, maka semua oli akan turun seperti itu. Oke, nah, ada baiknya sebelum melakukan proses perubahan pada spool ini, teman-teman harus melepas kabel negatif atau kabel massa pada aki. Sambil menunggu olinya habis, kita juga harus melepas ini teman-teman, karena cover ini harus dilepas, maka pijakan persneling juga harus dilepas. Oke, setelah olinya sudah di-tap, sudah dikeluarkan semua dan sudah tiris, dan ini juga sudah dilepas pijakan persneling, maka lanjut kita melepaskan semua baut-baut yang ada di sini. Nah, sebelum kita buka ini semua baut-baut nomor 8 ini, pengunci dari cover magnet, kita harus membuka
cover ini dulu, cover gear depan, ya. Ini batang besi ini juga harus dilepas ya teman-teman, dengan cara melepas baut yang di sebelah sini dan yang ada di dekat full step, ya. Di tempat full step ada 2 baut dan di sini ada 1 yang menempel di cover magnet. Harus dilepas. Untuk langkah selanjutnya, kita perlu melepaskan kabel spool ini dari soketnya, ya, dari soketnya. Dan untuk lebih mempermudah pengerjaan, ada baiknya kita lepas dulu semua cover ini supaya enak, ya, supaya pengerjaannya gampang. Oke teman-teman, setelah ini semua dibuka dan semua cover body sudah dibuka, untuk mempermudah pengerjaan, maka kita tinggal pelan-pelan melepaskan cover magnet ini ya. Oke, sebelumnya ini sudah dilepas dulu ya. Ya, soket spool yang terhubung ke soket kabel body sudah dilepas dulu sebelumnya. Lalu kita ketok pelan-pelan. Oke, masih ada sisa oli. Tidak apa-apa, lepas pelan-pelan. Oke, karetnya dilonggarin sedikit, dah akhirnya bisa terlepas teman-teman. Yap, seperti ini caranya. Usahakan dalam melepaskan cover block magnet pelan-pelan. Karena apa? Ini yang saya takutkan tadinya. Ternyata packingnya rusak. Packingnya ada yang nempel ternyata di sini. Ini dia, packingnya nempel. Otomatis ini wajib untuk diganti. Ya, sebenarnya sih bisa teman-teman akali pakai lem tribon. Ini bisa diakali pakai lem tribon, tapi ada baiknya langsung diganti aja yang baru. Karena ini juga udah keras ya. Udah keras banget. Oh, gampang banget patah. Oke, ini adalah spool dari Shogun Axelo. Teman-teman bisa lihat ya, seperti ini spoolnya. Karena sebelumnya ini sudah saya full wave dan saya tidak ada spool baru, jadi saya cuman menjelaskan seperti ini aja teman-teman. Jadi gini, teman-teman bebas mau pakai cara yang mana, tapi ini saya cuma ngasih tahu cara mudahnya aja. Oke, ini kan di sini teman-teman bisa lihat ya, kabel biru strip kuning, ini kabel untuk ke pulser, itu nantinya akan terhubung ke sini teman-teman. Ini pulser, oke. Dan yang putih strip merah dan kuning strip putih, 2 kabel ini dia akan masuk dari sini ke bawah ini ya, dan nantinya akan terbaut di balik sini 1 dan 2 ya. Jadi ini adalah bagian yang positifnya ya, bagian pengisiannya. Nah, dan mana yang ground? Teman-teman pasti banyak bertanya, mana sih bagian yang ground dari ketiga ini? Nah, inilah dia teman-teman, inilah bagian yang groundnya ya. Ini adalah bagian kabel email yang ground, yang terhubung ke ground, ke sini ya, langsung terhubung ke ground. Sedangkan kalau ini yang positif ini kan enggak nih ya. Kalau teman-teman angkat ini dibuka ya, ini dibuka 2 baut ini, nanti akan kelihatan ada yang terbaut di balik sini. Ada 2 kabel putih strip merah dan kuning strip putih yang terbaut di balik sini. Ini bagian sini, di baliknya itu terbaut kabel putih strip merah, dan yang di sebelah sini terbaut kabel kuning strip putih. Nah, syarat untuk menjadi full wave, jangan sampai ada kabel yang terhubung ke ground. Jadi nggak boleh nih ada aliran listrik yang ke sini nih dari spool. Dari spool ini nggak boleh ada aliran yang terhubung ke ground lewat sini. Jangan ada ya. Karena kalau misalnya dari sini, kalau misalnya ada yang terhubung ke ground, maka nanti kelistrikannya akan buyar. Oke. Jadi caranya gimana teman-teman? Tanpa membongkar ini ya, tanpa membongkar, teman-teman tinggal ikutin aja cara saya. Sediakan tang potong, langsung potong ini kabel tembaga yang terhubung ke ground, langsung dipotong, lalu dilepas, tarik ke sini teman-teman. Ini dia, ini kabel tembaga yang tadinya terhubung ke ground ya, langsung saja disolder ke sini teman-teman. Disolder ke pin 3 ini kan ada pin 3, ini ada pin 2, ini ada pin 2. Pin 2 yang sebelah sini ini untuk ground, yang ini tadi untuk pengisian ya, untuk pengisian ke aki atau untuk ke CDI. Yang sini untuk pencahayaan ya, ada 3 di sini. Ada 2 tembaga
di sebelah sini yang tadinya ada 2 tembaga di sini itu dipotong. Seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Ini saya lepas dulu. Ini ada 2 bagian yang tadinya nih ada tembaga nih. Kelihatan nggak? Nih, saya dekatkan lagi. Nah, ini kelihatan kan? Ada 2 tembaga di sini. Ini kan 1, 2. Ini tadinya terhubung ke lilitan ini semuanya. Ini tadinya lilitan. Nah, ini langsung dicopot aja, langsung dipotong. Potong. Dan inilah dia jadinya teman-teman. Nih. Ini saya buka aja. Nah, ini dia. Enggak. Ini teman-teman ya. Ini tadinya 2 tembaga yang tadinya terhubung ke sini. 1 dan ini 2. Dipotong, langsung dijadikan 1, disolder jadi 1 ya. Langsung disolder jadi 1. Ingat ya teman-teman, tadinya ada 2 di sini. Kabel tembaga, kabel email ya, tembaganya di sini 2. Dipotong langsung dua-duanya, nggak usah takut, nggak usah ragu, langsung dipotong dua-duanya yang di 3 pin ini ya. Lalu 2 potongan tadi dijadikan 1 dengan cara disolder, lalu dibungkus dengan ini teman-teman ya, selongsong anti panas. Langsung ditutup aja, langsung dibungkus aja ya, dibungkus. Maaf, langsung dibungkus aja. Jadi teman-teman nggak perlu lepas spool ya, nggak usah lepas spool, cukup dipotong aja, cukup sediakan stang potong aja ya. Setelah dibungkus udah dilipat aja ya, jadi rapi. Pastikan dia tidak lepas-lepas ya, pastikan dia tidak lepas dengan cara dijepit seperti ini teman-teman. Ini ditekuk, lalu ini ditekuk dalam. Sebentar, agak susah nih karena satu megang kamera. Ini salahnya waktu dulu saya nggak ada ngedokumentasiin. Nah, udah seperti ini, ditutup ya, jadi dibungkus lalu dilipat saja seperti ini. Udah dirapetin, jadi dia nggak lepas-lepas. Pastiin dia nggak lepas-lepas ya. Udah nggak masalah ini ya. Tadi ini yang tadi saya jelaskan, 2 tembaga ini dipotong langsung ini tuh. Saya nggak ada alat lagi. 2 tembaga ini dipotong langsung dijadiin 1 dengan cara disolder. Tadi saya udah jelasin ya. Udah. Oke. Jadi sudah paham ya teman-teman ya. Tadi kabel yang dari ground dilepas lalu disambungkan ke sini. Caranya gampang, lilitannya dari sini dilepas, lepas lalu ditarik ke sini. Nah, kabel tembaganya jangan sampai ada yang terhubung ke lilitan ini. Dengan cara disambungkan pakai selongsong anti panas ya. Takutnya apa? Takutnya ada yang bagian kabel ini bukan ke sininya sih, tapi ke sini nih teman-teman, terlepas lalu terhubung ke ground. Nah, takutnya seperti itu. Walaupun teman-teman sudah tarik, kita kan nggak tahu nih, takutnya dia ada yang terhubung ke ground, ke bagian bus ini. Jadi ada baiknya dibungkus pakai selongsong panas ini. Nah, dia dari sini nih. Jadi jangan sampai ada kabel ini yang terhubung ke ground ya. Seperti itu teman-teman caranya ya. Oke, setelah sudah, ini nggak usah dibongkar-bongkar, nggak usah dilepas ya. Intinya saya ngasih tahu cara saya yang lebih mudah dan lebih gampang dipraktekinnya. Udah saya tunjukin tadi kan ya. Ini tinggal dipotong, kita tinggal main potong aja, nggak usah dibongkar. Ini asli, ini susah banget, tuh kebongkar. Ini bisa teman-teman lihat ini dulu, aduh susah banget. Padahal sebenarnya nggak perlu untuk ngebuka ini nggak perlu dibuka nih sebenarnya. Tinggal main potong aja. Set, ini ke ground, ini untuk pengisian dua-duanya. Nah, yang dari ground ini tinggal dipotong lalu gantikan ke bagian pin pengisian. Ke bagian pin pencahayaan. Karena apa? Saya jelaskan lagi. Ini kabel kuning strip putih dan kabel putih strip merah. Dia terbaut di balik sini, dan di balik sini. Yang ini terbaut di baliknya ini adalah kabel putih strip merah untuk pengisian kaki, dan yang di balik sini ini terbaut kabel kuning strip putih untuk pencahayaan.
Oke, daripada saya bolak-balik udah saya jelasin tadi caranya ya. Dia tinggal main potong sambung sini, yang tadinya di sini dipotong lalu disambung jadi satu, terus dibungkus di sini. Jangan sampai terlepas. Jangan sampai hasil solderan atau hasil kabel ini dia menyentuh ini. Ini ground. Ini adalah ground. Oke, ini semua nih, ini besi, ini ground. Ya, jadi intinya dari alternator ini jangan sampai ada yang terhubung ke ground. Begitulah, itulah salah satu syarat untuk full wave. Oke teman-teman, setelah udah seperti ini, pastikan ini dibersihkan semuanya, bekas-bekas packing lamanya, untuk digantikan dengan packing yang baru. Oke. Nah, teman-teman, setelah cover magnet ini dipasang, ya, dan semua baut-baut terpasang, pastikan lagi pada saat mesin dinyalakan, atau raba saja dulu sebelah sini. Raba sebelah sini, jangan sampai ada oli-oli yang rembes, ya. Untuk lebih pastinya sih lebih enaknya dinyalakan mesinnya, supaya bisa tahu ada oli yang rembes atau tidak ya. Kalau ini kan kelihatan ya, tidak ada yang rembes. Ini memang hanya kotoran debu saja. Tapi untuk lebih pastinya teman-teman nyalakan mesinnya, oke?